Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu ada Salma Mayindra dengan nomor NIM 202108. Yang kedua itu ada Salsabila Andriani dengan nomor NIM 202110. Dan yang ketiga ada Tiara Septianingsi dengan nomor NIM 202117. Dan yang keempat saya sendiri sebagai moderator Yuni Novia Karneli dengan nomor NIM 202123. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi pada mata kuliah manajemen layanan khusus pendidikan, di mana materi yang akan kami bahas yaitu tentang pola manajemen transportasi sekolah. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Tiara Septianingsi. Kepada Tiara dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian transportasi sekolah. Transportasi sekolah merupakan sebuah layanan khusus yang dikelola oleh sekolah dan mempunyai fungsi sebagai media antar jemput siswa pada suatu sekolah, mulai dari siswa berada di rumah sampai ke sekolah dan menuju ke rumah masing-masing setelah melaksanakan kegiatan di sekolah. Transportasi sekolah merupakan fenomena terkait perpindahan, perjalanan, serta pengerakan orang dan barang. Pengolahan transportasi yang handal hanya dapat terwujud dengan dukungan kapasitas teknik organisasi, pembiayaan yang memadai, serta kepemimpinan dan komitmen politik. Nah, sistem transportasi sekolah yang handal seharusnya bertujuan untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan, keefisiensi, keadilan, serta pelestarian lingkungan. Yang kedua yaitu masalah dan kebutuhan transportasi sekolah. Berdasarkan pengertian transportasi sekolah, pengadaan dan pemeliharaan sarana transportasi sekolah merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan oleh siswa-siswa atau guru untuk mempermudah akses ke dan dari sekolah. Ada beberapa masalah yang timbul dalam pemenuhan sarana transportasi sekolah. Masalah-masalah tersebut antara lain yaitu minimnya anggaran dalam memenuhi kebutuhan transportasi sekolah. Dengan anggaran yang minim, sulit bagi sekolah untuk mewujudkan adanya transportasi sekolah yang handal yang diharapkan karena kendala tersebut menjadi dasar untuk merealisasi adanya transportasi sekolah. Yang kedua yaitu kurangnya armada transportasi sekolah. Penambahan armada dan trayek itu juga sebagai langkah optimalisasi transportasi sekolah karena sebagian besar para pelajar masih menggunakan angkutan umum sebagai media transportasi mereka ke sekolah. Yang ketiga yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan khususnya mengenai transportasi sekolah. Secara prinsip, program layanan transportasi sekolah sangat baik karena untuk mewujudkan kesejahteraan peserta didik. Namun karena mahalnya biaya pengoperasian layanan tersebut dapat menambah beban masyarakat yang harus menanggung biaya transportasi sekolah. Yang keempat yaitu belum meratanya layanan transportasi sekolah di setiap sekolah. Pengoperasian transportasi sekolah itu sebagai salah satu bentuk pelayanan yang diberikan sekolah kepada siswa dalam wujud alat transportasi antar jemput bagi peserta didik menuju sekolah maupun pulang ke rumah masing-masing. Di samping itu, masih banyak juga sekolah yang belum punya layanan transportasi sekolah sendiri. Hal ini merupakan masalah yang harus segera diselesaikan oleh sekolah tersebut, guna memberikan layanan transportasi yang diberikan kepada peserta didik secara maksimal. Yang terakhir, mahalnya biaya transportasi sekolah bagi siswa yang tidak mampu. Layanan transportasi sekolah dari segi biaya yang diberikan atau dikenakan kepada dan biaya servis alat transportasi yang juga mahal. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan materi dari Tiara Septianingsi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Salma Mayindra. Kepada Salma dipersilakan.
Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan fungsi transportasi sekolah. Secara umum, tujuan pengadaan transportasi sekolah adalah untuk mempermudah siswa-siswi dan guru dalam mengakses ke dan dari sekolah. Secara khusus, sekolah mempunyai tujuan untuk meningkatkan tingkat keselamatan bagi siswa. Hal ini dilakukan terutama melalui persyaratan driver, kendaraan, peralatan standar, dan pelatihan. Beberapa peraturan negara pengemudi dan kendaraan bervariasi dengan keadaan dari transportasi. Artinya peraturan yang berbeda dapat diterapkan tergantung pada yang pertama yaitu jenis transportasi tersebut ke dan dari sekolah atau kegiatan dan apakah driver tersebut digunakan khusus untuk transportasi siswa. Next, moderator. Fungsi utama layanan transportasi sekolah adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada pelajar. Sebab selama ini banyak pelajar yang terlantar dalam perjalanan menuju sekolah akibat harus berebut angkutan umum dengan masyarakat. Akibatnya, setibanya di sekolah, pelajar mengalami kelelahan bahkan sampai terlambat datang ke sekolah, sehingga konsentrasinya terganggu saat menerima pelajarannya. Next, moderator. Nah, selanjutnya yaitu mengenai perencanaan program transportasi sekolah. Perencanaan dilakukan dengan mengadakan sarana transportasi sekolah atau bus sekolah. Secara teknis, pengadaan sarana tersebut berhubungan dengan jalur akses dari bus sekolah itu sendiri. Sehingga dalam hal ini, pihak sekolah memerlukan bantuan dari Dinas Perhubungan untuk mengatur jalur akses dari bus sekolah. Setelah penentuan jalur akses telah ditentukan, pihak sekolah dengan bantuan Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi bahwa bus sekolah siap beroperasi dengan jalur yang telah ditentukan. Jika terlihat banyak siswa atau guru yang banyak merespon, maka dapat dilakukan penambahan armada bus sekolah. Penambahan armada bus sekolah untuk lebih meningkatkan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan transportasi sekolah. Subsidi anggaran operasional juga diperlukan dalam proses perencanaan layanan bus sekolah, karena apabila telah tersedia dana yang cukup, maka suatu sekolah akan bisa melaksanakan program layanan bus sekolah. Sekian materi dari saya kembalikan. Baik, terima kasih atas penjelasan materi dari Salma Mayendra. Selanjutnya, materi tentang pelaksanaan program transportasi sekolah akan saya jelaskan sendiri, di mana pelaksanaan program bus sekolah dapat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam hal pemenuhan sarana bus sekolah, baik waktu menuju ke sekolah maupun setelah selesai sekolah. Nah, layanan bus sekolah pada umumnya dilaksanakan pada pagi hari dan pada saat para peserta didik akan berangkat ke sekolah dan diakhiri dengan pemulangan para peserta didik ke rumah masing-masing setelah selesai melaksanakan kegiatan belajarnya. Dengan adanya layanan ini, diharapkan para peserta didik bisa berangkat ke sekolah dengan tepat waktu dan juga pulang sesuai dengan jam akhir sekolah. Nah, untuk mengoptimalkan fungsi bus sekolah dalam memudahkan para pelajar menuju ke sekolahnya, yaitu dengan penambahan armada dengan trayek itu juga sebagai langkah optimalisasi bus sekolah. Selain itu, tingkat keamanan juga harus diperhatikan. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya lembaga yang ditunjukkan untuk mengawasi pelaksanaan bus sekolah agar berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Selanjutnya yaitu program transportasi sekolah dan kaitannya dengan peningkatan belajar. Program transportasi di sekolah perlu diadakannya sebuah program keselamatan transportasi murid, di mana setiap negara bekerjasama dengan administrator, distrik, sekolah, dan pegawai bus sekolah harus mengembangkan dan mendokumentasikan dan menerapkan program keselamatan transportasi murid yang komprehensif dan dievaluasi setiap tahun untuk memastikan bahwa semua bus sekolah yang dioperasikan untuk
yang dioperasikan dan dijaga untuk keselamatan serta efisiensi dapat dimaksimumkan. Selanjutnya yaitu tata tertib administrasi transportasi sekolah. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwasanya tata tertib dan administrasi transportasi sekolah yang pertama yaitu administrasi transportasi sekolah berhak menggunakan bus sekolah adalah guru, karyawan, dan juga murid. Yang kedua yaitu bus sekolah beroperasi setiap kerjanya. Dan yang ketiga yaitu dilakukan pada waktu operasi. Dan yang keempat, pengunjungan dilarang merokok dan membawa senjata tajam dan minuman serta makanan pada saat di dalam bus sekolah. Yang kelima yaitu tidak diperkenankan mencoret atau merusak fasilitas yang ada dalam bus sekolah. Dan yang keenam itu dilarang membuat keramaian atau kegaduhan dalam bus sekolah karena akan mengganggu ketenangan pelajar lainnya. Yang ketujuh yaitu tidak diperkenankan mencoret-coret atau merusak fasilitas yang ada di dalam bus sekolah. Yang kedelapan yaitu pelajar yang menggunakan kartu pelajar bus milik orang lain tidak dilayani. Dan yang kesembilan yaitu setiap pelajar harus duduk dengan rapi sesuai dengan tempat duduk yang disediakan. Yang ke-10 yaitu pelajar harus antri dengan tertib pada saat mau menaiki maupun turun bus sekolah. Dan yang ke-11 itu setiap pelajar harus tepat waktu pada saat penjemputan dan berada pada halte yang telah disediakan. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Selanjutnya, materi tentang evaluasi program transportasi sekolah akan dijelaskan oleh Salsa Andriani. Kepada Salsa, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai evaluasi program transportasi sekolah. Layanan transportasi merupakan salah satu bentuk program layanan khusus sekolah. Layanan transportasi merupakan program SD untuk menunjang semangat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, untuk mengetahui tingkat keberhasilan layanan transportasi sekolah, perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi layanan transportasi SD ini meliputi, yaitu yang pertama, evaluasi terhadap staf transportasi seperti sopir, kenek, atau kondektur. Dan yang kedua, evaluasi terhadap armada, mempertahankan armada bus cadangan yang layak untuk memenuhi setiap rute. Evaluasi terhadap supir dilakukan untuk mengetahui kinerja supir layanan transportasi. Evaluasi yang dilaksanakan selain terhadap supir juga meliputi armadanya, yaitu untuk mengetahui kesiapan armada untuk digunakan. Tindak lanjut terhadap evaluasi dilaksanakan oleh kepala sekolah dengan cara mendiskusikannya dengan pihak-pihak yang terkait dengan layanan transportasi sekolah. Tindak lanjut evaluasi tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari evaluasi itu sendiri, yaitu untuk mengatasi masalah-masalah yang masih ditemukan dalam layanan transportasi dan memberikan kepuasan terhadap pengguna layanan transportasi sekolah. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan materi dari Salsa Andriani. Baiklah, mungkin itulah yang dapat kelompok kami jelaskan mengenai materi pada mata kuliah itu tentang pola manajemen transportasi sekolah. Kami dari kelompok 7, jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.